Tapi kalau zaman Rasulullah masih bisa, karena umroh bisa pujiannya langsung. Nanti kalau zaman sekarang nggak bisa, regulasinya lama. Paling nanti umrohnya setelah ini ya setelah haji. Biasanya ada diskon agak murahan. Jadi apa? Waktu saya tuh Ka'bah lagi dibuka diganti. Orang-orang yang yang ya jadi bulan yang berapa? Kalau aku secara panjang lagi, informasi bulan ini tentunya kita ngaji bulan, pesan-pesan bulan itu. Sampai saya kalau mengolah surat Qaf ayat 45 agak gitu kalau membaca. Allah Subhanahu wa taala sampai tanda ini, "Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id." Fadzakir bil Qur'an, berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapa? Man yakhafu wa'id, bagi hamba-hambaku yang takut akan ancaman Allah. Sampai di surat Al-Qamar, surat Qamar bulan Allah sampai 4 kali mengulang kalimatnya walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal muzakkir. Sampai 4 kali di ayat ke-17, di ayat ke-33, ayat 22, ayat ke-33 sampai ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Maka harus tahu ini walaqad pakai lam dan qad dua. Kalau memanakan sungguh diulang. Kalau cuma sungguh qadnya saja. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran kalian. Maka untuk belajar apakah ada di antara yang mengambil belajar Al-Quran? Sampai 4 kali misalnya. Makanya setelah surat Al-Qamar ini munasabahnya Quran itu menarik bagi mereka yang belajar Al-Quran. Setelah surat Al-Qamar surat apa? Nggak ada surat itu ya. Surat Ar-Rahman kaitannya dengan Al-Quran. Ar-Rahman allamal Quran, karena surat Al-Qamar sudah dikatakan sampai 4 kali Quran. Ya tapi kita kan umat Islam sekarang beli Quran. Ini persoalan kita dari zaman. Kenapa sih umat Islam ini tertinggal? Salah satu penyebab utamanya itu karena jauh dari Al-Quran. Ini yang saya cek ulang-ulang. Biar ada motivasi kita jadikan orang sahabat kita. Nanti yang menemani jalan kubur kita bukan pasangan hidup kita, tapi Al-Quran yang kita jadikan sahabat ketika kita hidup. Jadi baca kita selalu. Nanti yang menolong kita di padang mahsyar Al-Quran, yang jadi cahaya nanti menolong syaitan Al-Quran, dan nanti yang membuat kita dapat meraih jannah Allah dengan selamat yaitu Al-Quran. Saya kalau surat Al-Fatihah dibaca merinding Pak sebenarnya. Kayak tadi ada apa contoh kia saya merinding. Karena isinya golongan kanan, golongan wasabiquna Amikul waulaikal muqarrabin. Ini mengindahkan fi jannatin. Bagi golongan sabiqun bil khairat, ini kelompok pertama yang yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Ada 3 kelompok umat Islam nanti di akhirat. Satu sabiqun bil khairat, kelompok umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab. Berarti kita masuk kelompok ini nih. Benar tahajud salatnya. Salatnya masih khusyuk, kita masih hese. Kelompok pertama tadi nggak pernah di Maulid Deba itu dibaca. Wasulusuya tuhurul jannah tapi ghairi hisab. Apa dia Pak? Malam dibaca ketika hafal. Wasulusuya jannah dari sepertiga orang Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Nah ketika kita membaca itu kita berdoa Allahumma ij'alna minhum. Nah kita orang ngerti wis menang karena hebat orang Indonesia bisa baca nggak ngerti artinya, itu hebatnya. Hebat orang kita bisa baca tapi orang ngerti, hebatnya Indonesia. Asik aja lah pokoknya. Jadi buat kita ada kelompok yamin, kelompok kanan. Ini semua awal setelah kita berlebih setelah kami wariskan Al-Quran min ibadah sebagai pada hamba pilihan kami, orang yang belajar Quran diwariskan Quran. Akhirnya terbagi menjadi 3 kelompok umat Islam. Ada Syafi'i Nabi Quran tadi, ya dahulu yang dari orang yang tanpa bisa. Ada yang golongan kanan.
Jadi sholat sama rajin tidak. Nah saya juga getol. Nah kelompok ketiga yang berarti golongan kiri, golongan yang zalim bin nafsi. Tapi semua kelompok umat Nabi Muhammad dan semuanya akan masuk surga selama beriman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama beriman kepada baginda Nabi. Tetap walaupun yang ketiga ini memang yang zalim bin nafsi, orang dalam dalam sini penafsiran menawainya orang yang termasuk kasir, orang yang keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikan. Jadi begitu dihisab buruknya lebih. Nah ini di